Rekaman semua kejadian dari dalam bus bersama Nita dan rentetan kejadian lainnya terus terlihat jelas olehku. Apalagi suara tertawa nenek-nenek berada tepat di pintu belakang dapur. Bahkan aku ingat sekali pertama kali melihat Nito berada di rumah ini, berjalan keluar dengan perlahan, ditemani Pak Ageng, membuat kepalaku menjadi sakit. Sumpah, ucapku dalam hati. Kasihan kalau begini, kata Maela, langsung berjalan ke kamarnya. Apalagi suara-suara teriakan perempuan, bayi yang menangis kencang, beserta nenek-nenek tertawa semakin perlahan menghilang, bergantian dengan suasana malam yang semakin mencekam. Maela keluar dari kamarnya, membawa sebuah gelas berisikan dedaunan, yang langsung dimasukkan air putih ke dalam gelasnya. Sementara tangan Kang Panjul masih berada di kepala goloknya, dengan mata Kang Panjul yang semakin memerah. Anjing, Basir tidak becus, ucap Kang Panjul dengan sangat kesal. Basir sudah di kaki Ageng, Jul. Sudah lama juga. Jangan berharap dari peliharaan Ageng. Minum dulu ini, Arya, kata Maela, sambil memberikan gelas berisikan daun. Wajah Maela terlihat sangat panik sekali. Baru saja 2 kali tenggorokanku menerima air itu masuk ke dalam tubuhku, malah sakit kepala yang sekarang aku rasakan semakin menjadi. Walaupun aku yakin Kang Panjul ada usaha lain dengan mengandalkan Basir, namun ketika aku ingat bagaimana tragisnya kematian Agis, membuatku semakin cemas. Bakalan banyak nyawa yang hilang, termasuk aku yang sudah mengetahui perlahan dari hal yang terkecil sampai hal paling berbahaya di kampung Jabang Mayit ini. Di sisi lain, jangan dipaksakan bangun, pelan saja buka mata. Aku mendengar jelas suara Maela masuk ke dalam telingaku. Mak, ucapku perlahan, membuka mata, dan sudah terbaring di atas kasur kamar. Walaupun aku tidak mengingat siapa yang membawaku ke kamar, hanya suara-suara aneh saja yang aku ingat, dan suasana yang mencekam malam itu. Bukan salah kamu. Sudahlah, malam ini juga pergi tinggalkan rumah ini bagaimanapun caranya. Bu Yani masih lama kembali. Kang Panjul akan antarkan kamu ke ujung kampung sana agar bisa keluar. Semalam sudah bicara dengan Mak juga, ucap Maela, langsung pergi begitu saja. Perkataan Maela ada benarnya. Namun di sisi lain, ucapan Budi dan Gama agar aku menyelamatkan nyawaku sebelum Gama tiba berlawanan dengan ucapan Maela, membuatku semakin kebingungan untuk berbuat apa. Apalagi keadaannya jauh semakin memburuk. Aku terbangun cukup siang. Apalagi untuk sekian kalinya lagi, aku dalam keadaan badanku seperti ini setelah melewati semalam itu. Sampai matahari benar-benar meninggi, barulah aku memaksakan diri untuk mandi. Apalagi di rumah hanya berdua saja dengan Maela. Kang Panjul kesini gak, Mak? Tanyaku. Sudah, siap-siap saja. Bereskan semua pakaian kamu, Arya. Ke rumah kakak kamu atau ke rumah sakit saja. Yang penting keluar malam ini juga, jawab Maela. Sampai sore tiba aku hanya kembali menghabiskan banyak waktu di dalam kamar. Ada dorongan untuk menuruti perkataan Maela. Bahkan baju-baju sudah aku rapihkan, namun belum aku masukkan ke dalam tas carrier sama sekali. Membuatku semakin bimbang. Apalagi perkataan Budi dan Gama yang selama ini dari awal bahkan mengantarkan keberangkatan aku dari terminal hari itu, terus meyakinkan aku secara perlahan untuk menunggu datangnya. Perlahan, gelapnya malam kini bukan lagi membawa kecemasan dan ketakutan. Bersamanya hitam pekat itu membawa sebuah ancaman yang sudah dekat sekali tergambar dalam pikiranku. Siapa saja bisa merenggut nyawaku malam ini. Apalagi perasaanku sejak membawa makan malam di ruangan tengah, Maela sudah tidak keluar lagi dalam kamarnya. Suara pintu depan terbuka tiba-tiba, berbarengan dengan suara pintu kamar Maela juga. Sebuah suara yang beberapa hari kebelakang tidak pernah aku dengar, kini masuk ke dalam telingaku. Apalagi pintu kamar masih terbuka lebar. Mana Arya? Bentak seorang lelaki tua dengan keras.
Wujudnya terakhir kali aku lihat di rumah Ni Itoh yang meneruskan ikatan iblis itu. Lelaki yang membawa permasalahan yang aku hadapi semakin rumit dan berbahaya, dan kini langkahnya semakin mendekat ke kamarku. Bahkan Maela sudah tidak terdengar lagi satu kata pun keluar dari mulutnya. "Tinggalkan aku bersama Arya," bentak Pak Ageng sangat menakutkan. Wajahnya sudah sangat merah, tatapannya tajam ke arahku. "Pak," ucapku saking kagetnya. Kang Basir dan Maela mundur perlahan, sementara Pak Ageng berjalan masuk ke arahku yang sedang duduk di kamar. "Kamu tahu, cucu pertama saya mati dalam kandungan. Semua gara-gara kamu. Anak Banu harus lenyap," ucap Pak Ageng sambil menjambak rambutku dengan kencang. Apalagi posisiku masih duduk di atas kasur. "Maksudnya Arya tidak paham, Pak," jawabku terbata-bata sambil menahan sakit sekuat tenaga. Apalagi air mataku sudah keluar begitu saja. "Harusnya benar kata Barja, aku sendiri yang harus menghabisi nyawamu sejak datang ke kampung ini," bentak Pak Ageng yang sekarang berpindah tangannya ke leherku. Seketika nafasku tertahan karena cengkramannya sangat kuat sekali. Sambil matanya Pak Ageng menatap tajam ke arahku. Aku berusaha melepaskan cengkraman Pak Ageng, namun benar-benar kuat. Apalagi sekarang dari wajah Pak Ageng terlihat samar-samar silih berganti dengan wajah Ni Itoh. Sama kejadian di meja makan malam itu. "Barja malam ini akan datang ke sini, ke kamar ini," ucap Pak Ageng dengan keras sambil mendorong badanku di atas kasur sampai membentur tembok kamar yang menahan badanku. Bahkan dua jendela yang tidak terkunci terbuka begitu saja, saking kencangnya. Nafasku langsung tidak tenang. Apalagi yang aku takutkan langsung terbukti yang awalnya hanya ada di dalam pikiranku, kini benar-benar nyata sekali. Pak Ageng langsung menutup pintu kamar dengan sangat kencang sekali. Brak! Apalagi dari tadi aku melihat wajahnya sudah berantakan, kusam dan merah penuh dengan amarah. Detak jantungku sudah tidak bisa tenang. Apalagi Pak Ageng benar-benar melakukan hal seperti barusan. Juga kandungan Ismi, istrinya Banu, mendapatkan hal buruk. Sebuah kabar yang datang lebih dulu sebelum dari Gama. "Cepat bereskan baju-baju kamu. Pergi dari sini, pergi!" bentak Maela sangat keras sambil membuka pintu kamar. Wajahnya sudah panik, apalagi sudah terdengar juga suara pintu depan yang ditutup oleh Pak Ageng jauh lebih kencang. "Ada apa, Mak?" ucap Kang Panjul tiba-tiba yang aku lihat dari arah dapur. "Ageng barusan datang, Jol. Bilang Barja akan datang ke sini," jawab Maela. Anehnya Maela langsung berjalan dengan cepat ke arah depan rumah. "Ageng yang melakukan ini, Arya?" tanya Kang Panjul sambil memegang leherku dan merapikan bekas jambakan di rambutku. Aku hanya mengangguk saja sambil mengatur nafas yang masih tidak tenang. "Sialan, pecundang. Sore tadi akang lihat anak muda aneh sedang berjalan ke arah ujung kampung tempat rumah Ito berada. Anak muda itu," ucap Kang Panjul. "Gama, apa sudah sampai?" ucapku dalam hati. "Barja sudah berjalan mendekat," ucap Maela dengan panik sambil tergesa-gesa. "Bawa Arya ke kamar, Mak. Aku di dalam kamar Arya. Sebelum Arya pergi, biar aku bereskan terlebih dahulu Barja. Belasan tahun lamanya saya menunggu waktu ini tiba. Sebelum adik sendiri saya habisi," jawab Kang Panjul mengeluarkan goloknya. Bahkan baru pertama kali aku melihat golok yang sangat tajam sudah berada di tangan kanan Kang Panjul. Maela langsung menarik lenganku dengan kencang. Aku mengikuti langkah Maela untuk masuk ke kamar, sementara Kang Panjul sudah menutup pintu kamar dengan perlahan. "Mak," ucapku. "Sudah diam, jangan bersuara," jawab Maela langsung keluar kamar. Hal pertama yang membuat aku kaget, aku melihat selendang hijau yang pernah digunakan nenek tua di luar kamar Maela. Kini sudah terhampar begitu saja di atas kasur Maela. "Ela, Ela!" teriak seseorang yang aku kenal. Suara beratnya sudah masuk ke dalam rumah, sementara aku hanya bisa diam mendengarkan di balik pintu kamar Maela. Suasana jauh lebih mencekam sedang benar-benar aku rasakan. Mana anak biadab itu? Bapaknya bisa selamat, kepala anaknya akan aku bawa ke Ni Itoh.
Biar bapaknya sendiri juga yang melihatnya, bentak Barja. Di dalam kamarnya, jawab Maela singkat. Bagus, sebelum sumpah itu yang menghabisi. Mending aku habisi sekarang, awas minggir, bentak Barja dengan keras. Terdengar jelas suara pedang atau golok yang tajam keluar dari sangkarnya yang dipegang Barja. Ketika pintu kamarku terdengar terbuka, Barja menyangka aku berada di kamar itu. Kenyataannya adalah Kang Panjul yang sudah menunggu Barja. Maela masuk ke kamar sambil meneteskan air matanya, lalu memakai selendang itu sama persis gerakan tangannya seperti nenek tua yang pernah aku lihat malam itu di dekat jendela kamar Maela. Bakalan ada pertumpahan darah dan nyawa akan melayang malam ini, ucap Maela perlahan. Ah! Terdengar suara Barja menahan rasa sakitnya sangat kencang. Suara erangan Barja semakin terdengar jelas, berkali-kali masuk ke dalam telingaku. Saking kerasnya suara dari arah kamar yang terdapat dua lelaki sedang menyelesaikan tujuannya masing-masing antara Kang Panjul dan Barja. Suara Barja lagi-lagi terdengar menahan sakit, kini jauh lebih kencang. Panas, lagi-lagi terasa panas, ucapku dalam hati sambil memegang saku celana yang terdapat kain putih berisikan keris pemberian Budi. Maela hanya duduk di atas kasur, kedua lengannya dikepal sangat erat. Apalagi selendang berwarna hijau yang menutupi rambutnya kini malah mengeluarkan aura menyeramkan yang aku rasakan. Apalagi kepala Maela terus tertunduk dengan bibir yang terus komat kamit bergerak seperti sedang membacakan sesuatu. Tidak mungkin Panjul sehebat dan sekuat itu. Barusan Barja datang dengan kekuatan yang sudah Niito berikan sebelumnya. Apalagi di kamar sekecil itu, ucap Maela perlahan sambil berdiri. Bahkan aku sangat kaget ketika melihat Maela terbangun dari duduknya. Wajah yang biasa aku lihat kini sudah penuh dengan keringat, membasahi kulit wajah tuanya yang sudah bercampur dengan air mata. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka, membuat aku dan Maela sangat kaget. Terdengar suara Barja keluar dan berjalan dengan perlahan dari arah kamar. Seretan langkah kakinya semakin jelas masuk ke dalam dua telingaku, membuatku semakin cemas akan kondisi Kang Panjul. Tunggu dulu, tidak mungkin. Harusnya Panjul yang mati, ucap Maela sambil berjalan keluar kamar. Setelah pintu kamar terbuka, Maela keluar kamar dan langsung terdiam mematung. Wajah kaget Maela aku lihat dari celah pintu kamar yang tidak ditutup rapat. Maela seperti baru melihat sesuatu yang pertama kali dilihat dalam hidupnya, bahkan sampai mematung tanpa bergerak sedikit pun. Ucapku kaget ketika memaksakan diri untuk mengeluarkan bagian kepala saja di dekat pintu agar melihat apa yang sedang dilihat Maela, sambil mengatur nafas yang sedari tadi sudah tidak bisa aku kendalikan dengan tenang. Ceceran darah merah yang kental sudah terlihat jelas di atas keramik berwarna putih di rumah ini, menambah darah yang sedang aku lihat. Apalagi mengikuti langkah Barja yang tangan kirinya terus-menerus memegang bagian perutnya, sementara tangan kanannya memegang pedang sangat tajam namun masih terlihat bersih. Sedang berjalan keluar rumah dengan kepala tertunduk, juga darah bercucuran dari kaki Barja. Terlihat celana yang dikenakannya robek di beberapa bagian samping. Ucapku ketika melihat Barja sudah keluar rumah. Cetakan langkah sandalnya yang penuh darah juga semakin terlihat dari arah kamarku yang di bagian pintu depannya banyak sekali darah. Bahkan baru kali ini melihat darah yang banyak malam ini. Namun anehnya, Kang Panjul sama sekali belum keluar dari dalam kamar. Panjul juga mati, bentak Maela. Baru saja aku dan Maela akan melangkahi darah-darah di atas lantai untuk melangkah menuju kamar. Tiba-tiba pintu dapur terbuka begitu saja. Arya, aku dan Maela memutarkan kepala secara bersamaan untuk melihat ke arah suara itu berasal. Panjul? Ucap Maela sangat kaget sambil membuka selendang hijau yang menutupi kepalanya. Hal yang sama juga aku lihat dari tatapan Kang Panjul ke arah Maela, begitu kaget karena menggunakan selendang itu.
Bahkan aku tidak percaya melihat Kang Panjul. Pakaian yang dikenakannya masih saja rapih, tidak seperti bekas orang bertengkar dengan Barja barusan di dalam kamar. Apalagi goloknya masih berada di dalam sangkarnya yang melingkari bagian pinggang Kang Panjul. Siapa lelaki gondrong itu, Arya? Akang akan kembali malam ini. Setelah itu kamu harus katakan, urusan Barja sudah diurus oleh dia. Sekarang urusan Akang, ucap Kang Panjul perlahan di dekatku sambil tangannya memegang bahuku. Maela hanya membuka perlahan selendangnya tanpa berkata apapun lagi. Aku dan Maela dibuat tidak percaya dengan kejadian cepat barusan. Apalagi benar-benar nyata dengan darah yang masih berceceran di atas lantai. Budi berarti yang barusan bertarung dengan Barja. Pantas saja barusan terasa panas kain putih ini, ucapku dalam hati. Semakin heran bisa membuat seorang Barja sampai bercucuran darah dengan perawakan jauh lebih besar dari Budi. Cepat selesaikan, bentak Maela ke arah Kang Panjul, seolah menyuruh Kang Panjul untuk segera pergi. Kang Panjul hanya menganggukkan kepala sambil melepaskan tangannya di bahuku, kemudian keluar melalui pintu dapur yang masih terbuka lebar. Anehnya, tiba-tiba untuk kedua kali aku melihat kucing hitam yang berjalan perlahan melintas di bagian halaman belakang rumah. Lama di rumah ini belum pernah melihat kucing itu. Tidak mungkin kucing hitam yang sama, ucapku di dalam hati, kembali mengingat kejadian malam itu di dalam hutan. Harusnya kejadian seperti ini puluhan tahun yang lalu. Seharusnya Ageng atau Akbar yang membunuh Ambar bapaknya, karena telah memulai semuanya di kampung Jabang Mayit ini, ucap Maela perlahan. Namun suaranya malah membuatku sangat ketakutan untuk yang pertama kali. Apalagi selendang hijaunya masih tergantung di leher Maela. Baru saja aku akan menjawab ucapan Maela. Maela sudah berjalan ke arah kamar mandi, sedangkan aku semakin penasaran untuk melihat ke kamar. Tidak mungkin, ucapku, ketika melihat kondisi kamar, bahkan jauh lebih mengerikan. Di bawah sinar cahaya lampu kuning, kamar dan keramik tua berwarna kuning, merah darah itu masih sangat terlihat dengan jelas. Bahkan cipratan dari bekas darah Barja sudah mengenai beberapa bagian dinding kamar yang berwarna putih sehingga makin jelas. Perlahan aku melangkahi darah-darah di lantai untuk memastikan sangkaanku bahwa Budi masuk melalui jendela. Benar, Budi masuk melalui jendela ketika aku masuk kamar Maela dan Kang Panjul keluar lewat sini, ucapku, memperhatikan semakin dekat karena ada bekas kotor di kayu jendela, bekas kaki. Apalagi aku ingat terus membuka jendela dari kemarin malam sebelum kejadian tragis malam ini. Membuatku langsung mematung terdiam ketika membayangkan bagaimana seorang Budi bisa menghabisi Barja dalam keadaan terakhirnya seperti itu, bahkan sangat cepat. Apalagi hampir semua darah berdekatan dengan bagian pintu, yang artinya ketika Barja masuk kamar langsung dihabisi oleh Budi tanpa ampun. Pantas suaranya Barja terdengar jelas, ucapku. Maela masuk ke dalam kamar dengan membawa ember berisikan air dan lapel untuk langsung membersihkan bekas darah. Mak, yang barusan maksudnya apa? Arya tidak paham, Mak. Harusnya kejadian seperti ini puluhan tahun yang lalu. Harusnya Ageng atau Akbar yang membunuh Ambar, bapaknya, karena telah memulai semuanya di kampung Jabang Mayit ini. Apa Mak maksudnya? Ucapku mengulang ucapan Maela sebelumnya. Karena harusnya semua tidak terlibat dengan hal gila seperti ini. Kampung ini sudah penuh dosa. Dosa besar berkaitan dengan nyawa. Sangat pantas bakal ada nyawa terus-menerus yang lenyap sebelum waktu kematiannya tiba oleh Sang Pencipta, jawab Maela dengan tegas. Aku langsung terdiam. Apalagi ucapan Maela lagi-lagi membuatku kembali memikirkan dan menyalahkan diriku sendiri. Kalau memang semua ini akibat kedatanganku ke kampung ini, jangan menyalahkan diri kamu, Arya. Sudah waktunya saja balasannya ketika cucu-cucu Ambar dewasa. Lagian tidak akan pernah sebanding dengan kekejian yang terjadi puluhan tahun itu di kampung ini, ucap Maela sambil terus mengepel lantai dan beberapa kali membersihkan dinding kamar terlebih dahulu. Anehnya,
Sedari tadi tangan Maela beberapa kali memegang dadanya, walaupun selendang hijaunya kini masih menempel di leher Maela. Maela seperti menahan sakit, ucapku dalam hati, langsung menutup jendela dengan cepat karena tidak mau hal yang sama seperti barusan terulang kembali. Mending kamu bersiap untuk pergi malam ini, walaupun kemungkinannya sedikit. Sudah banyak sosok makhluk piaraan Ito yang menunggu di hutan. Harum darah kamu dinantikan mereka, Arya, ucap Maela sambil mengepel dengan perlahan ke arah dekat pintu kamar. Karena disitulah darah bekas Barja banyak sekali. Apa sulit, Mak, untuk selamat keluar dari kampung ini? Tanyaku perlahan semakin ketakutan. Kamu pikir setelah semuanya seperti ini akan mudah? Jawab Maela sambil menggelengkan kepalanya. Aku kembali ingat sebuah sumpah serapah yang Budi katakan malam kemarin. Membuatku sadar, kini aku sudah mengetahui ada ritual di balik kata Neloni yang ternyata berkaitan semuanya dengan keluargaku, walaupun pengakuan dari Akbar ataupun Ageng yang ingin aku dengar sendiri keluar dari mulutnya. Kalau begitu benar aku akan mati, ucapku dalam hati. Namun di satu sisi, perasaanku berkata Gama akan datang. Ketika ingat ucapan Kang Panjul, ada pemuda aneh yang sedang berjalan ke arah rumah Nyi Ito. Setelah beberapa cipratan darah ke bagian tembok juga Maela bersihkan. Bahkan aku membantu Maela mengepel lantai kamar. Tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulut Maela. Namun pandangan Maela terlihat sedang memikirkan sesuatu karena tiba-tiba menggelengkan kepalanya begitu saja. Biar tidak bau bekas darahnya, minggir dulu, ucap Maela mengeluarkan botol di dalam wadah yang sudah berisikan ramuan dedaunan yang mempunyai harum. Cukup lama membersihkan darah-darah di dalam kamar yang aku tempati. Maela bergerak perlahan keluar kamar, langsung membersihkan darah di luar kamar, bekas langkah Barja. Biar Arya yang ganti airnya, Mak, ucapku. Sudah melihat air yang awalnya putih kini berubah menjadi warna merah. Lagi-lagi, Maela memegang bagian dadanya. Apalagi tubuh yang sudah tuanya itu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang sedang dirasakannya. Sudah Arya, Mak tidak apa-apa. Biar sini sama Mak saja. Kamu bereskan pakaian kamu. Sebelum Panjul kembali, kamu sudah siap dan pergilah, ucap Maela. Ketika aku akan mengepel lantai, karena tidak tega dengan keadaan Maela. Rasanya aku ingin menjawab langsung ucapan Maela, bahwa aku sedang menunggu Budi, juga Gama yang akan datang ke kampung ini. Aku hanya bisa duduk di meja memperhatikan Maela yang sudah sampai di dekat pintu depan. Bahkan sudah tidak terlihat karena sampai di pel bagian depan rumah, saking banyaknya bekas darah Barja barusan. Tiba-tiba terdengar ucapan Maela dari dekat pintu depan. Tangan kanannya bahkan sampai menjatuhkan lapel yang sedang dipegangnya, sementara tangan kirinya memegang pintu untuk menahan badan Maela. Dengan cepat, aku berlari ke arah Maela yang sedang memaksa tangannya melepas selendang hijau yang sedari tadi menempel di lehernya. Mak, ayo aku bantu. Maela hanya menganggukkan kepalanya sambil mengerang. Tangannya yang sudah memegang selendang itu hanya menuju ke arah kamar Maela. Dengan cepat, aku merangkul bahu Maela, menggunakan tubuhku sebagai sandaran Maela. Setelah menutup dan mengunci pintu depan dengan susah payah, aku berjalan dengan perlahan. Namun aku semakin panik karena wajah Maela menjadi pucat dan nafasnya semakin tersendat secara tiba-tiba. Tangan Maela terus saja memegang bagian dadanya. Sudah tiba. Tolong buka jendelanya, Arya. Tolong buka, ucap Maela dengan nafasnya yang masih tersendat-sendat. Ketika aku baringkan badannya di atas kasur kamar Maela, aku berjalan ke arah jendela. Ketika dua pintu jendela aku buka, tiba-tiba masuklah angin sangat kencang yang membuat aku semakin kebingungan dengan kondisi seperti ini dan tidak mengerti siapa yang sudah tiba sesuai yang dikatakan Maela barusan. Padahal masalahku semakin membahayakan ditambah keadaan Maela seperti ini. Aku melihat Maela memaksakan tangannya bergerak dan kembali menutup kepalanya dengan selendang hijau itu dengan perlahan. Selendang apa sebenarnya itu? Ucapku dalam hati, semakin penasaran pada benda tersebut.
Pergi saja, tinggalkan Mak di sini, ucap Maela perlahan. Tiba-tiba wajahnya semakin pucat, seperti menahan rasa mual. Sementara aku melihat selendang yang digunakan Maela seperti bergerak sendiri. Tidak mungkin Arya tinggalkan Mak dalam kondisi seperti ini, Mak, ucapku semakin cemas. Tiba-tiba muntahan darah keluar dari mulut Maela sangat banyak, dibarengi sesak nafas yang Maela rasakan semakin menjadi. Sudah diam, tidak ada apa-apa. Dengarkan saja, ucap Maela langsung memegang tanganku dengan erat sekali. Walaupun aneh dalam kondisinya seperti ini, tenaga Maela seperti berkali lipat aku rasakan. Apa, Mak? Arya akan dengarkan, Mak, jawabku perlahan. Tiba-tiba badan Maela bergetar dengan sendirinya, membuatku semakin panik. Apalagi kini wajahnya semakin pucat dan mata Maela terpejam begitu saja. Maela, ucapku kencang sambil menepuk pundaknya berkali-kali. Beberapa detik kemudian, tangan kirinya memegang ujung selendang, membersihkan darah di mulutnya dengan perlahan, membuatku sedikit tenang. Padahal aku barusan sudah memikirkan Maela akan pergi selamanya malam ini. Dengarkan Arya, ucap Maela membuka matanya perlahan. Matanya langsung melihat ke arahku. Aku hanya menganggukkan kepala saja, karena masih kaget dengan kejadian yang bertubi-tubi datang. Tangan Maela tiba-tiba memegang tanganku. Kini anehnya, tangan kanan Maela terasa sangat dingin sekali. Dulu, puluhan tahun ke belakang, ucap Maela memaksa untuk menarik nafasnya sangat dalam, walaupun masih terdengar sulit sekali untuk bernafas normal, sambil memegang erat tanganku yang terasa semakin dingin sekali. Iya, Mak, kenapa puluhan tahun ke belakang itu? Tanyaku perlahan, memperhatikan mata Maela yang kini sudah berlinang air mata. Bahkan aku merasa ada hal penting lainnya yang akan Maela katakan. Setelah pembicaraan malam kemarin, aku merasa curiga semuanya belum dikatakan kepadaku. Dulu puluhan tahun yang lalu, warga kampung sini, terutama perempuan yang mengandung, selalu ketakutan bayinya tidak akan pernah lahir. Ketika usia kandungannya menginjak 3 bulan, yaitu neloni, selalu ada hal-hal aneh yang datang kepada mereka yang sedang mengandung, dari kecelakaan hingga hal aneh lainnya, sehingga bayi itu tidak pernah selamat. Teror semakin menggila, bahkan sampai ke beberapa kampung. Namun yang paling parah di sini, kecuali keluar dari kampung ini dan tidak pernah kembali, hingga di tangan Ambar, kakek kamu, semuanya bisa terkendali, namun menjadi kampung aborsi sesuai keinginan Ito, ucap Maela sambil mengeluarkan air mata. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Anehnya beberapa kali angin masuk terus-menerus ke kamar Maela dan mulai tercium olehku sebuah bau bunga yang sangat menyengat. Jadi penyebab semuanya kakek Ambar, Mak? Tanyaku perlahan. Iya, Ambar, dan kamu juga sudah tahu. Tapi, ucap Maela sambil matanya tiba-tiba tidak lagi menatap ke arahku, melainkan berkeliling memperhatikan kamar. Dan tiba-tiba Maela mengangguk perlahan begitu saja. Tapi apa, Mak? Katakan saja. Kedatangan Arya ke kampung sini mungkin untuk hal ini. Setelah sekarang nyawa taruhannya atas sumpah serapah di kampung ini, ucapku. Maela seperti kaget mendengarkan ucapanku. Kepalanya kembali mengangguk, seolah setuju dengan ucapanku. Kini menatap mataku kembali. Tapi yang harus kamu ketahui, dan mungkin tidak akan keluar dari mulut emak untuk kedua kalinya, bahkan Ageng dan Akbar, bapak kamu, tidak mengetahui hal ini. Dulu, Nenek Sri, teman baik Irah, ibu emak, pernah berkata, ketika mengandung pertama kali, namun bejatnya Ambar malah dijadikan tumbal kepada Nyi Ito di usia 3 bulan agar mempunyai kelancaran akan keinginannya Ambar tanpa diketahui Nenek Sri, dan hal itu dianggap keguguran biasa saja. Dari situ semua berawal. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada pemuda yang menyuruh Mak bercerita ini, ucap Maela menjelaskan sambil terus meneteskan air matanya. Aku langsung terdiam
dan berpikir sebuah ketidakmungkinan bahwa pemuda itu adalah Gama. Walaupun saat itu Gama sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, sehingga membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Setelah menjadi kepala desa, Ambar sudah memiliki semuanya, harta dan tahta, tapi untuk pelengkap sebuah anak tidak kunjung diberikan, ucap Maela. Lalu Mak, apakah kelahiran Ageng dan bapakku juga ada campur tangani Ito? Tanyaku semakin penasaran. Apalagi perasaanku sudah tidak tenang sekali. Namun tangan Maela yang aku rasakan makin bertambah dingin. Harusnya Ambar menyudahi dan memutuskan hubungan ikatan iblis dengan Ito. Namun sayang, setelah beberapa korban berjatuhan kehilangan buah hatinya, Ambar malah semakin gila bersekutu, berjanji tidak akan menghalangi dan mengusir Ito dari kampung ini. Walaupun warga saat itu ingin mengusir Ito, alasan diberikan keturunan. Ambar sudah menyekutukan pencipta sebenar-benarnya, padahal semua yang diberikan oleh pencipta. Namun Ambar percaya bahwa lahirnya Ageng dan Akbar berkat Ito. Itulah kesalahan selanjutnya, hingga keluarlah julukan Kampung Jabang Mayit, karena banyak bayi-bayi yang tidak berdosa dilenyapkan untuk ritual Ito dan iblis itu, ucap Maela perlahan menjelaskan. Namun anehnya, kini senyuman Maela bukan seperti Maela biasanya, karena terus saja memainkan ujung selendang oleh jari telunjuknya. Aku yang hanya bisa mendengarkan ucapan Maela, yang kini membuat keringatku sudah muncul begitu saja. Sementara suasana malam ini semakin mencekam, karena ketika melihat jam sudah lewat tengah malam. Sementara itu, mulutku tidak bisa mengucapkan apapun lagi, hanya bisa terdiam. Apalagi hal ini baru aku ketahui setelah melewati banyak kejadian aneh dan membahayakan nyawaku di kampung ini. Semakin aku perhatikan diamnya Maela sekarang, seperti ada hal yang belum selesai dikatakannya. Kesaktiannya berbarengan dengan sumpah. Sumpah dari tidak terhitungnya berapa banyak bayi dalam kandungan yang mati untuk ritual itu. Sumpah yang jika mengetahui hal ini tidak bisa keluar dari kampung, kecuali meninggalkan nyawa, ucap Maela sambil menatap tajam ke arahku. Mak, ucapku saking kagetnya dengan ucapan Maela barusan. Bukannya kamu sudah mengetahui sumpah itu, Arya? Makanya Mak berani bicara seperti ini. Lelaki gondrong itu juga yang memberikan pusaka yang dibawanya itu, menaklukkan penjaga hutan. Pusaka yang menyelamatkan kamu dari berbagai mara bahaya. Bukan orang-orang biasa, kekuatan dari kebaikannya yang begitu tulus, ucap Maela sambil tersenyum. Walaupun langsung kembali memuntahkan darah yang jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan kini tangannya kembali memegang bagian dada. Setelah menyingkirkan dengan paksa selendang yang digunakannya itu, aneh, Maela bisa mengetahui kain putih di saku, ucapku dalam hati sambil menyimpan baik-baik ucapan Maela malam ini. Sebuah malam yang semakin membuatku berada di dalam ujung hidup. Tutup cepat jendelanya, Arya. Tolong tutup, cepat, ucap Maela sambil kembali sesak nafasnya. Tidak seperti barusan bercerita banyak kepadaku. Aku yang dibuat semakin panik oleh keanehan malam ini bicara dengan Maela langsung bergerak setelah merasakan tangan Maela kembali normal. Bahkan muntahan ketiga kali aku dengar dan lihat semakin parah. Apalagi tangan Maela memukul dadanya berkali-kali. Dengan cepat, aku berlari keluar kamar Maela menuju dapur. Beruntungnya tidak terlalu jauh, membawa teko dan gelas, juga lap yang biasa disimpan Maela di tempatnya. Kucing hitam itu lagi, ucapku perlahan. Namun kembali aku abaikan karena sesak nafas Maela semakin kencang aku dengar, bahkan membuatku semakin panik. Walaupun sekarang aku menaruh rasa penasaran pada binatang yang tidak pernah aku lihat selayaknya kucing pada umumnya. Dengan cepat, aku membangunkan badan Maela yang terbaring. Anehnya kini berubah menjadi panas sekali. Tidak seperti sebelumnya ketika bercerita kepadaku tentang masa lalu yang membuatku makin berpikir bahwa memang jatahku datang ke kampung ini untuk hal yang paling keji yang pernah aku ketahui dan benar-benar terjadi. Mak, ayo paksakan minum dulu,
ucapku sambil mendekatkan gelas ke mulut Maela. Bahkan Maela seperti sangat kehausan, sampai air dalam gelas kelima masuk ke dalam mulut Maela dan diminumnya sangat cepat. Aku menahan tubuh Maela oleh bahu bagian kananku, sambil mengelap muntahan darah kental di baju yang Maela kenakan. Anehnya, selendang hijau itu terus saja mengeluarkan bau bunga. Harusnya, kalau bukan Karuhun atau leluhurnya Nyi Ira, kamu tidak akan tahu cerita itu. Nyi Ira datang karena ada yang mengundang binatang hitam itu dan pusaka yang ada di dalam saku celana kamu, Arya. Ucap Maela perlahan, sambil mengatur nafasnya secara perlahan. Membuatku kaget dengan nama Nyi Ira. Apalagi sebelumnya Maela mengatakan bahwa itu ibunya yang berteman baik dengan Nenek Sri. Membuat aku punya pikiran lain, bahwa tadi yang merasuki badan Maela dan bercerita kepadaku adalah Nyi Ira. Kucing hitam, Mak? Tanyaku penasaran, karena barusan aku melihatnya di halaman belakang, dengan pintu dapur bekas Kang Panjul keluar masih saja terbuka lebar. Maela hanya mengangguk sambil tangannya kembali memegang dadanya, lalu meminta aku untuk menurunkannya di atas kasur kembali, agar Maela bisa terbaring. Pergi saja sekarang, ucap Maela perlahan. Aku hanya menggelengkan kepala berkali-kali. Apalagi badan Maela terasa sangat panas sekali ketika aku kembali ke dapur untuk membawa wadah dan handuk agar bisa mengkompres Maela. Kucing hitam yang dikatakan Maela sudah tidak ada penampakannya di halaman belakang. Apa ada kaitannya dengan Budi atau Gama? Ucapku dalam hati. Setelah beberapa kali kompresan handuk aku simpan di dahi Maela, mata Maela sudah terpejam. Anehnya, malah beberapa kali tersenyum menakutkan. Apalagi selendang hijaunya kini menutupi bagian dada Maela. Terdengar beberapa kali mengatur nafasnya. Harusnya Maela dari awal kedatanganku ke rumah ini sudah bercerita, sehingga tidak seperti ini, ucapku. Walaupun aku sadar memang keadaan hidup saja yang harus aku terima seperti ini. Aku hanya terdiam di samping Maela malam ini. Apalagi dengan kondisi Maela seperti sekarang, tidak mungkin aku tinggalkan. Setelah kebaikannya, membuka cerita yang bahkan tidak menyangka kakek Ambar berlaku sebejat itu dalam masa hidupnya, sehingga mewariskan hal buruk yang fatalnya dilanjutkan oleh Ageng, dan mungkin sekarang oleh Akbar, bapakku sendiri. Cukup lama aku berpikir mencampurkan cerita Maela tentang kampung ini yang sangat kejam pada masa lalu itu, dan keadaan sekarang yang sedang aku alami dan hadapi. Bahkan berbagai kejadian yang aku lewati secara nyata maupun berada di dalam mimpi. Juga bagaimana kejamnya Nyi Itoh mencekek leherku malam itu seperti benang merah yang tidak akan lama lagi rampung dengan sangat jelas. Sementara itu, sudah hampir setengah jam aku berada di kamar Maela. Hanya bisa duduk di sebelah perempuan tua yang awalnya aku anggap bahaya dan tidak akan menceritakan apapun selama aku berada di kampung ini, tepatnya di desa Rangkaspuna yang memiliki masa kelam dan julukan kampung Jabang Mayit dalam mata terpejamnya Maela. Tetap saja beberapa kali terdengar sesak, apalagi wajahnya semakin pucat dengan keringat yang terus mengalir, walaupun sudah beberapa kali aku elap dengan handuk kompresnya itu. Bahkan malam ini larut sebagaimana mestinya. Setelah bertubi-tubi memberikan aku segala apapun yang ingin aku ketahui, yang memulai hal-hal baru kekejaman yang terjadi oleh keluarga dari kakek Ambar dan anak-anaknya itu. Sekarang aku hanyalah cucu akibat keadaan hidup yang membawaku pada situasi sampai berada di titik kematian dan kehilangan nyawa akibat sumpah dan petaka yang ada di kampung ini. Aku masih berusaha menahan rasa ngantuk. Apalagi sudah semakin bingung bagaimana langkah yang akan aku ambil selanjutnya. Kerkat, tiba-tiba terdengar seseorang melangkah masuk. Setelah menutup pintu dapur ke arah kamar mandi, segera aku bangun untuk memastikan keamananku malam ini di rumah. Apalagi setelah kejadian mencekam Barja. Kang, kirain siapa? Ucapku sambil melihat Kang Panjul sedang berada di kamar mandi. Kang Panjul terlihat kaget. Apalagi lap yang dipegang Kang Panjul
sudah berwarna merah darah. Namun Kang Panjul dengan cepat memasukkan kembali golok tajamnya itu ke dalam serangkanya. Aku langsung berpikir bahwa Kang Panjul sudah menghabisi seseorang. Apalagi sekarang sedang mengunci tangannya juga yang penuh dengan darah. Bahkan sampai mengabaikan aku yang masih berdiri mematung di depan kamar mandi. "Sebentar," ucap Kang Panjul mencuci mukanya. Mata merahnya masih terlihat jelas olehku. Setelah usapan air terkena wajahnya, lalu mengelap menggunakan baju yang dikenakannya, Kang Panjul berjalan ke arahku. "Mak Ela sudah tidur?" tanya Kang Panjul perlahan. "Sudah, Kang," jawabku masih berusaha tenang berhadapan dengan Kang Panjul malam ini. "Akang baru saja membereskan urusan Akang. Kesini ikut cepat," ucap Kang Panjul menarik tanganku ke arah kamar. Aku hanya mengikuti langkah Kang Panjul yang sudah penuh dengan keringat. Terlihat jelas dari baju yang dikenakannya saat ini. Dari sini, lelaki gondrong yang mengenalkan diri kenal dekat dengan kamu. Dia adalah orang gila yang selama ini licin sekali dikejar warga, sampai diberhentikan karena tidak berhasil ditangkap. Berkali-kali lolos, ucap Kang Panjul sambil memperagakan bagaimana Kang Panjul bertukar dengan lelaki gondrong itu. Aku masih terdiam. Bahkan berpikir kejadian dengan Barja sangat cepat sekali. Katakan Arya, tidak akan pernah merubah apapun kondisi kamu. Apalagi Barja sudah pulang dalam keadaan tersayat perut dan bagian kakinya penuh luka, ucap Kang Panjul mengeluarkan rokok dan membuka jendela kamarku. "Namanya Budi, diutus oleh temanku Kang di kota sama Gama. Aku tidak kenal dekat, baru pertama berjumpa di terminal ketika Gama mengajaknya mengantarkan aku saat itu. Bahkan sekarang Gama harusnya sudah di rumah sakit. Keadaan Ismi sudah semakin kacau. Bahkan," ucapku perlahan, "bahkan Ismi kandungannya sudah mati oleh Ulani Itoh, ditumbalkan Ageng agar keluarganya selamat," jawab Kang Panjul. Akang tahu?" tanyaku, karena baru saja aku akan menceritakan ibu sudah bersama Kang Banu dan Bu Yani. Barusan, bahkan Bu Gina sudah bersama Bu Yani. Menantu yang buruk nasib hidupnya itu harus mempunyai suami dan mertua gila, ucap Kang Panjul. "Jangan sampai Kang Basir," ucapku dalam hati. Makanya hanya sebuah golok tajam Arya yang harus memberhentikan adik kandung Akang sendiri. Tapi itu bukan urusan kamu. Percuma, ujungnya juga akan mati seperti Agis. Sudah bicara kepada Akang semuanya. Mending mati di tangan Akang, jawab Kang Panjul dengan matanya seketika sudah berlinang. "Kang Basir," ucapku. "Siapa lagi Arya? Satu persatu juga akan mati, kecuali Akbar yang sudah diantarkan malam ini ke perbatasan desa. Bisa selamat, mungkin sudah bersekutu, atau akan mati di jalan." Akang melihat dengan mata kepala Akang sendiri informasi dari Basir, ucap Kang Panjul. "Pagi ini juga kamu harus pergi dari kampung ini. Akang yang antarkan. Tidur saja. Tidak mungkin malam ini kita keluar dari kampung. Kata si Gondrong, keadaannya semakin berbahaya. Semoga sumpah itu putus, tidak mengenai kamu. Kecuali si Gondrong bisa menyelamatkan kamu lagi," jawab Kang Panjul sambil berdiri dan keluar dari kamarku begitu saja. Apalagi mendengar erangan kesakitan yang keluar dari mulut Mak Ela. "Mak Ela sakit, muntah darah setelah Ni Ira menceritakan semuanya kepadaku, Kang," ucapku tiba-tiba. Langkah Kang Panjul langsung terhenti di dekat pintu kamar, langsung membalikan badannya ke arahku. "Arya, dari mana tahu nama itu?" tanya Kang Panjul heran. "Mak Ela Kang yang cerita," jawabku perlahan. "Berarti sumpah itu sudah kamu ketahui?" tanya Kang Panjul. Aku hanya menganggukkan kepalaku, diikuti oleh usapan kedua tangan Kang Panjul ke wajahnya cukup kuat. Sudah semakin gila ini. Entahlah, berdoa saja kamu selanjutnya bisa selamat. Sampai sini maaf Akang tidak bisa membantu, ucap Kang Panjul sambil menggelengkan kepalanya berjalan ke arah kamar Mak Ela yang pintu kamarnya masih terbuka lebar. Aku hanya bisa membakar rokok sambil sangat percaya bahwa Basir
sudah dihabisi nyawanya oleh kakaknya sendiri, Kang Panjul. Bahkan sangat percaya juga bahwa bapakku sudah keluar dari kampung ini, membuatku semakin ketakutan jauh berkali lipat. Semakin aku mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah percobaan dari orang-orang yang ingin aku mati di kampung ini. Kini, sebuah sumpah serapah yang sudah aku dengar dari Budi dan pengakuan cerita dari Maela lewat Niirah, ibunya, membuatku semakin percaya ini bukan mimpi di pekatnya gelap malam, melainkan sebuah kenyataan yang sudah datang. Asap putih rokok dan abu sakar yang berjatuhan, juga jam yang terus berputar malam ini, seperti berbisik kepadaku bahwa memang tidak ada jalan lain, apalagi malam sudah semakin larut. Jarum kecilnya sudah bergerak melewati angka 1, membuatku dengan cepat memasukkan semua baju dan perlengkapanku ke dalam tas carrier yang cukup besar. Bahkan sangat berantakan aku masukkan dengan paksa, menyisakan handphone dan rokok di meja kamar. Apalagi Kang Panjul belum keluar lagi di kamar Maela. Sesekali aku melihatnya sedang menggantikan handuk kompres untuk Maela. Bagus, kamu bereskan sekarang. Tunggu pagi saja. Malam ini Akang jaga kamu dan Maela semakin bahaya, ucap Kang Panjul sambil melewati kamarku begitu saja ke arah tengah rumah. Sambil mematikan rokok, kembali jendela aku tutup hanya satu saja. Lagi-lagi agar Budi cepat kembali dan memberikan petunjuk kepadaku agar bergerak seperti apa selanjutnya. Apalagi sudah jelas pagi ini Kang Panjul akan membawaku pulang ke ujung kampung melewati hutan. Walaupun sumpah serapah dan segala hal yang aku rasakan sekarang seperti ada hal yang mengganjal, apalagi tentang informasi bapak sudah keluar dari kampung ini, lalu mempertanyakan kemana Pak Ageng sampai saat ini belum kembali ke rumah. Melihat jam, bahkan sudah menunjukkan pukul 2 pagi ini. Angin dingin perlahan masuk melalui jendela, membuatku berusaha menahan rasa ngantuk karena mataku ingin segera terpejam. Apalagi hal-hal yang menimpaku selama di kampung ini benar-benar menguras keadaan badanku. Misteri-misteri ini perlahan menjadi bukti, ucapku dalam hati. Beberapa kali sudah memejamkan mata dan memaksa untuk kembali membukanya, walaupun anehnya dalam keadaan penuh ketakutan seperti ini, dengan terbaring di atas kasur dan pandanganku ke arah jendela kamar. Sementara itu, terdengar olehku sangat jelas suara pintu kamar yang terkunci. Anehnya suara itu berasal dari dalam kamarku. Apalagi mataku sudah terpejam, bahkan tidak mengetahui kapan terakhir mataku terbuka. Bangun cepat, Arya, bangun. Suara bisikan dari orang yang aku kenal masuk ke dalam telinga, membuat aku memaksa untuk membuka mata. Bud, ucapku kaget. Apalagi Budi sedang berjongkok dekat sekali dengan wajahku. Jangan berisik, ayo cepat kita keluar. Gama sudah menunggu kita di tengah hutan arah ke ujung kampung, ucap Budi. Bahkan ketika mendengar nama Gama, aku seolah mimpi. Namun benar-benar nyata ketika melihat Budi perlahan berdiri dari jongkoknya. Cepat Arya, tidak banyak waktu. Waktunya yang tepat sekarang. Pintu kamar sudah aku kunci, cepat, ucap Budi berjalan ke arah jendela. Setelah benar-benar tersadar, aku langsung terbangun. Bahkan Budi langsung keluar melalui jendela dengan cepat. Aku harus berusaha mengumpulkan tenaga untuk sekedar keluar melalui jendela. Serius Gama sudah tiba, Bud? Ucapku mengikuti langkah Budi yang sangat cepat sekali. Bahkan bapak kamu sudah pergi kembali ke kota. Gila, jawab Budi. Sama halnya ketika malam itu, aku mengikuti langkah Budi. Sama sekali sulit untuk mengimbanginya kecepatan jalannya, apalagi tanpa menggunakan alas kaki di jalanan tanah dan kebun, lalu hutan seperti ini. Percepat langkahmu Arya, ucap Budi tanpa melirik sekalipun ke arahku. Bud, Barja, tanyaku tiba-tiba untuk memastikan. Harusnya aku habisi sampai melayang nyawanya. Namun Gama melarangku agar semuanya bisa menjadi bukti. Gama sudah punya rencana. Barja akan mati atau selamat dengan perlahan, ucap Budi perlahan. Aku langsung kembali terdiam mendengarkan ucapan Budi. Apalagi kondisi badanku bahkan cukup kaget ketika terbangun langsung berjalan cepat seperti ini. Apalagi hari benar-benar baru berganti, bahkan pagi beberapa jam lagi akan datang. Kebun dan hutan begitu saja aku dan Budi lalui. Apalagi sekarang sudah melewati kebun singkong, sebagiannya sudah dipanen milik Pak Ageng.
Budi beberapa kali menunggu langkahku, apalagi ketika sudah menginjak tanah merah. "Mana benda itu?" ucap Budi tiba-tiba, berhenti ketika akan masuk ke dalam hutan. "Ini, Bud, tidak pernah lepas dari saku celanaku," jawabku dengan nafas yang ngos-ngosan. "Bagus, pegang saja," ucap Budi. Aku melihat wajah Budi semakin tegang, sementara keringat sudah bercucuran melewati wajahku, dan rasa pegal di kaki sudah aku rasakan. Aku dan Budi sudah berjalan di dalam hutan. Sebuah jalan di mana malam itu membawaku ke rumah Ni Ito bagian belakang. Dan ketika pulang, aku benar-benar berada di dalam kejaran anak buah Ni Ito. Setelah itu, ancaman dan bahaya datang menghampiri satu persatu. "Itu," ucap Budi perlahan. Seorang lelaki sedang duduk di atas akar pohon yang cukup besar. Di bawah selimuti pekatnya hitam gelap malam ini. "Gama," ucapku sambil mengatur nafas agar kembali normal. "Tenang, kita tidak punya banyak waktu. Kedatanganku ke sini bukan untuk menyelamatkan kamu, Arya, tapi amanah dari seseorang ibu yang sedang menunggu anaknya lepas dari sumpah kampung ini. Sulit untuk aku dan Budi selesaikan semuanya. Semuanya sudah turun-temurun. Duduklah," ucap Gama. Aku seperti tidak percaya, bahkan Gama menyusul ke kampung ini dengan jarak yang tidak dekat. Anehnya Budi langsung menundukkan kepalanya ketika Gama berbicara, membuatku tidak mengerti akan hal ini. "Kang Panjul bilang, Bapak sudah keluar, Gam, dari kampung ini," ucapku perlahan. "Di mana, Bud?" ucap Gama tiba-tiba. Bahkan Budi hanya menjawab ucapan Gama dengan menggerakkan kepalanya saja sambil menunduk. "Iya benar, tapi harganya sebuah nyawa yang seharusnya tidak terjadi dihabisi oleh jawara itu. Jawara yang memegang janjinya terhadap orang-orang yang sudah membantunya ketika dulu, yaitu ibu kamu. Maaf, Akbar selamat secara nyawa, tapi tidak secara ikatan. Darahnya sama dengan Ambar, kakek kamu, Arya. Kepulangannya sangat bodoh untuk usahanya membaik, keluar dari jeratan dan kesulitan hidup. Namun itulah keturunan yang diambil buruknya saja dari kakek kamu," ucap Gama. Aku langsung kaget dengan ucapan Gama malam ini. Apalagi angin tiba-tiba berubah semakin kencang. Anehnya Budi langsung duduk bersila dari berdirinya, kemudian menundukkan kepalanya lagi. "Gam," ucapku tiba-tiba, karena untuk ketiga kali melihat kucing hitam sedang berjalan ke arah Gama. "Biarkan saja, jangan kamu hiraukan. Dengarkan, ini jauh lebih penting," ucap Gama sangat tegas. Bulu pundakku langsung berdiri begitu saja. Suasana mencekam kembali aku rasakan. Ageng sudah menumbalkan jabang bayi di dalam kandungan menantunya, Ismi. Sudah tidak bisa aku tolong. Akbar bersekutu dengan Ni Ito, sudah jelas. Ritual sudah dilakukannya. Darah-darah itu sudah menyatu dengan Akbar. Kamu akan pulang dengan mendapatkan kenyataan bahwa inilah keluarga besar kamu sesungguhnya, Arya. Dari kakek kamu sampai anaknya meneruskan, sudah siap dengan semua ini, ucap Gama menatap ke arahku dengan tajam. "Gam, apa tidak bisa?" tanyaku perlahan dengan bibir yang bergetar, karena tidak menyangka hal ini langsung aku dengar dari Gama. "Aku bukan pencipta alam dan isinya, Arya. Aku hanya pelantara. Doa ibu kamu yang membawa Budi dan aku datang. Ibumu sudah menerima semua ini. Asalkan kamu bisa pulang. Setelah mengetahui semua hal ini di kampung Jabang Mayit ini," jawab Gama perlahan. Badanku terasa lemas, apalagi ucapan itu keluar dari orang yang mungkin sudah mendengarkan langsung ucapan ibuku di rumah sakit. Budi tiba-tiba langsung berdiri dengan gerakan tangan dan kakinya yang sangat cepat. "Biarkan saja, Bud. Luka di Barja sudah cukup menjadi peringatan setelah apa yang kamu lakukan untuknya," ucap Gama sambil membantu aku berdiri. Dalam suasana seperti ini, bahkan aku dibuat heran, kenapa semuanya akan berakhir seperti ini. "Budi, mundur. Lindungi Arya," bentak Gama. Budi langsung mundur dan menutupi badanku. Seorang nenek tua yang aku kenal suaranya perlahan mendekat, berjalan perlahan seorang diri yang membuatku kaget. Gama bukannya menjauh atau menghindar, malah semakin maju, diikuti oleh kucing hitam di belakang itu. "Jangan lepaskan pusaka itu," ucap Budi. Tiba-tiba angin di dalam hutan semakin kencang.
Berbarengan itu muncullah suara tangisan bayi-bayi yang aku dengar semakin jelas. Jauh lebih jelas dari sebelumnya. Tangisan yang membuat sisi hutan yang awalnya sunyi dengan suara angin, kini berisik dengan suara tangisan. Tiba-tiba, Ni Ito dengan jarak yang tidak terlalu dekat dengan Gama membuka mulutnya. Walaupun dalam keadaan cukup gelap, namun aku dan Budi masih bisa melihatnya dengan jelas. Gerakan tangan Ni Ito menunjuk ke arahku, lalu menuju ke arah leher Ni Ito dan ke arah perutnya sendiri dengan perlahan. Sementara tiba-tiba, kucing hitam itu maju ke arah Ni Ito. Lenyaplah suara tangisan bayi seketika. Budi menunjuk juga ke arahku. Dijawab oleh gelengan kepala Ni Ito berkali-kali. Namun terlihat ketika Ni Ito akan memajukan tangannya, tiba-tiba malah mundur beberapa langkah dari Gama. "Pergi, bapaknya akan mati," teriak Ni Ito sangat kencang. "Harusnya Gama habisi," ucap Budi tiba-tiba. Langkah Budi semakin mendekat ke arah Ni Ito. Bahkan angin bukan lagi kencang seperti sebelumnya yang menerpa pepohonan di alam hutan. Kini jauh lebih kencang sampai beberapa pohon ikut bergerak. Dengan satu kali hentakan kaki Gama sambil mendekat ke arah Ni Ito, membuat Ni Ito mengeluarkan suara yang ketakutan sekali. Apalagi aku mengikuti langkah Budi semakin mendekat. Rambut Ni Ito sudah berantakan. Darah-darah merah di balik gelapnya malam ini sudah terlihat jelas olehku keluar dari lubang-lubang hidung dan telinganya. Bahkan di bagian mulutnya jauh lebih banyak. "Aku tidak akan mati," teriak Ni Ito sangat kencang sekali. Jauh lebih kencang dari sebelumnya. Detak jantungku semakin kencang, apalagi napas Budi yang sudah tidak tenang terdengar olehku. Gama semakin mendekat ke arah Ni Ito, diikuti oleh kucing hitam itu, membuat Ni Ito tertahan oleh pohon yang besar. "Gam, ayo sekarang," ucap Budi. Wajah Ni Ito sudah bercucuran darah keluar begitu saja. Anehnya dari kepalanya, bahkan Gama sama sekali tidak menyentuhnya. "Gam, sekarang cepat," bentak Budi. Namun anehnya Gama malah berhenti, sementara Ni Ito hanya mengangguk. Aku dan Budi tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gama kepada Ni Ito. "Salah mereka," teriak Maela. Kini sosok hitam tiba-tiba keluar dari belakang badan Ni Ito, membuat Budi sudah tidak melangkahkan kakinya lagi. Namun malah Ni Ito yang masuk ke antara sosok hitam. Ni Ito sudah penuh dengan darah, menyelinap masuk ke sosok berbadan besar itu dengan jumlah yang banyak. Budi hanya menggelengkan kepalanya saja. Sementara aku beberapa kali mengusap wajah yang sudah penuh dengan keringat. "Ayo," bentak Gama. Dengan wajah pertama kali aku lihat sangat berbeda, penuh dengan aura kuat, bahkan suaranya bukan seperti Gama barusan. Aku dan Budi mengikuti langkah Gama. Sementara anehnya kucing hitam itu malah berjalan ke arah ujung kampung. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Sulit Bud, yang memulai memang manusianya dan kakeknya Arya. Mau bagaimanapun Ni Ito sudah sangat senang dan percaya bahwa Akbar dan Ageng keturunan Ambar bapaknya, ucap Gama sambil kembali duduk di atas akar pohon. Budi hanya menganggukkan kepalanya. Lagi-lagi Budi hanya tertunduk ketika Gama berbicara. Akbar sudah bersekutu di kampung ini, Arya. Tidak bisa diselamatkan lagi. Sama dengan Ageng beberapa puluh tahun ke belakang. Pilihannya, sumpah itu tetap ada. Namun aku tidak mengetahui lebih jauh soal nyawa seseorang. Setelah jabang bayi Ismi, tidak tahu selanjutnya siapa, ucap Budi dengan tegas. Aku mungkin Gam, ucapku dengan sangat lemas, dengan terpaksa harus menerima kenyataan. Soal nyawa, tetap aku percaya kepada pencipta, kecuali yang sudah menyekutukannya. Dan itu di luar nalar. Aku sebagai manusia, Arya. Besok sore aku tunggu di ujung kampung. Budi akan menjemput atau Panjul yang akan mengantarkan kamu, ucap Gama. Langsung mundur berdiri di belakang badanku. Badanku langsung terasa mual sekali, seperti akan ada yang keluar. Apalagi usapan Gama di punggungku tiba-tiba panas sekali. Jangan dimuntahkan, tahan Arya, bentak Budi. Bahkan tangan Budi langsung memegang tanganku karena terasa lemas sekali. Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan dari arah ujung kampung dengan sangat kencang sekali, samar-samar seperti suara nenek-nenek. Namun teriakan satu kali yang aku dengar seperti sebuah kesakitan yang amat sangat sakit. Apa akibat kucing itu? Ucapku dalam hati.
Akhirnya, kata Gama. Budi langsung menundukkan kepalanya. Biar Ni Ito dengan segala ilmu iblisnya itu tahu dengan siapa berhadapan. Nyawa-nyawa itulah yang akan menjadi bumerangnya, Bud. Itu pesan Ki Dudui dan Abah Idim kepadaku, ucap Gama perlahan. Sementara aku sudah tidak bisa menahan rasa lemas di badanku. Langsung menjatuhkan badanku duduk di atas tanah. Biarkan saja dulu, Bud, bentak Gama. Seluruh tulang-tulang di badanku terasa lepas. Bahkan aku tidak merasakan otot-otot lagi di dalam tubuhku. Apa ini sudah berakhir, Gam? Ucapku memaksakan untuk berbicara. Belum, dan tidak akan pernah berakhir, Arya. Akbar dan Ageng akan sama dengan Ambar, bapaknya, jawab Gama. Sekarang mengusap wajahku tiba-tiba dengan sangat kuat. Diam, tahan, ucap Gama berbisik pelan di samping telingaku. Aku hanya bisa terdiam dan membayangkan hal buruk yang akan terjadi selanjutnya. Apalagi semuanya sudah jelas aku dengar dari mulut Gama dan Budi. Juga kejadian yang dilihat oleh kedua bola mataku dan teriakan-teriakan yang didengarkan oleh kedua telingaku. Maela, ucap Gama setelah beberapa kali mengusap bagian wajahku. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja mendengarkan ucapan Gama. Kenapa lagi, Gam, dengan Maela? Tanyaku. Penjaga ketika Ageng bersekutu dan mengetahui hal banyak. Hingga malam itu dia bisa berani bicara dengan kamu, bukan, Arya? Nenek tua, dari mulai ibunya, Ni Ira, sangat amanah. Dilanjutkan oleh Maela, perempuan amat setia dengan sebuah amanah, saksi keji dan kekejaman yang terjadi di kampung Jabang Mayit. Karena amanah Nek Sri, sehingga Maela menjaga Bu Yani yang tidak tahu apa-apa sebagai menantu Ambar. Selendang hijau itu peninggalan Ni Ira, amat sangat menjaga Maela juga, ucap Gama perlahan menjelaskan. Sementara seluruh badanku saat ini sudah benar-benar lemas, walaupun mendengar jelas ucapan Gama dan kembali mengingat bagaimana Ni Ira datang ke kamar Maela. Masih aku ingat beserta cerita pentingnya itu. Apalagi aku sangat kaget. Gama sudah mengetahui hal itu, membuatku yakin malam itu yang menemui Maela adalah Gama. Walaupun tidak ada alasan yang pasti dalam pikiranku untuk menjawab hal aneh ini. Tahan, Bud, ucap Gama tiba-tiba. Seketika badanku terjatuh ke pangkuan dada Budi. Bahkan tenagaku benar-benar habis dini hari menuju pagi ini. Sementara itu di sisi lain, ingat sumpah ini. Sumpah untuk keturunanmu, terutama kampung ini. Aku masih harus memakan banyak cabang bayi. Jangan sampai kau hianati. Ini akan terus-menerus turun. Apapun yang kamu minta akan aku kabulkan sebagai gantinya, ucap nenek tua penuh dengan darah mulutnya itu, dengan rambut putih yang terurai panjang berwarna putih. Lelaki itu hanya menganggukkan kepalanya sambil tertunduk. Aku melihatnya dari kejauhan bersama Gama dan Budi. Anehnya dengan tiba-tiba, awalnya nenek tua itu dalam keadaan tubuh utuh. Kini sudah tidak mempunyai kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kanan. Mengambil nyawa seseorang yang mempunyai jatah untuk hidup akan berakhir dengan hal tragis juga. Lihat saja, ucap Gama perlahan. Makan, sekarang, bentak nenek tua sambil memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Lelaki itu langsung makan muntahan di atas tampah bambu yang sudah penuh darah. Menyatu, dan menyatulah, teriak nenek tua dengan kencang. Namun tiba-tiba tatapan nenek tua ke arah aku, Gama dan Budi menunjuk dari kejauhan dengan senyum yang sangat menakutkan. Namun tiba-tiba berubah seperti menahan sakit karena perut nenek itu terlihat mengeluarkan darah dari kebaya hijau yang sedang dikenakannya itu. Apalagi perutnya semakin membesar. Sakit, teriak nenek tua dengan sangat kencang. Sementara di perutnya tiba-tiba mengeluarkan banyak jabang bayi, sambil bayi itu mengeluarkan suara tangisan sangat kencang. Jabang mayit, ucap Gama dan Budi bersamaan. Sementara itu, demamnya sudah menurun, Mak. Aku tidak bisa lama, harus menjemput ibu. Tinggal wajah pucatnya saja ini. Sana pergi saja. Terdengar suara Kang Panjul dan Maela yang pertama kali aku dengar sambil perlahan membuka mata. Sudah berbohong dan bersandiwara dengan segala cara. Sudah Mak ketahui sekarang. Lelaki gondrong semalam mengantarkan kamu ke sini sebelum Panjul bangun.
Dia menunggu sore ini di perbatasan kampung. Hanya pesan itu yang dikatakan kepada emak, ucap Maela perlahan. Mak, badanku sakit, mak, ucapku perlahan sambil mengingat mimpi dengan Gama dan Budi di hutan melihat nenek tua dan seorang lelaki. Paksakan minum ramuan dedaunan ini, akan membuat tubuh kamu cepat pulih, ucap Maela sambil memberikan sebuah gelas. Walaupun rasa pahit langsung menempel di lidah, namun aku paksakan untuk meminum semua air dalam gelas sambil menahan agar tidak muntah. Sore ini kamu pergi, bagaimanapun keadaannya di kampung ini, ucap Maela perlahan, mengusap rambutku, sementara badanku masih terbaring merasakan sakit. Sudah hampir 1 jam lebih pagi ini, aku hanya berbaring dan kembali memejamkan mata dengan jendela kamar yang sudah terbuka, hanya menikmati angin pagi yang membawa kenyataan bahwa Akbar bapakku sudah melanjutkan persekutuan di kampung Jabang Mayit ini, yang membuatku semakin sakit kepala karena mungkin akan makin banyak jabang bayi yang datang ke Ni Ito. Tiba-tiba dalam mata terpejam, suara motor terdengar masuk ke halaman rumah. Aku menyangka Kang Panjul sudah datang lagi dengan Bu Yani. Ela, mana Arya? Ela. Tiba-tiba suara Pak Ageng yang aku dengar, sehingga membuatku sangat kaget sekali. Apalagi langkah kakinya berjalan ke arah kamar. Benar, belum selesai. Aku pikir dengan mengetahui semuanya akan selesai, ucapku dengan kesalnya, karena sudah benar-benar lelah dengan keadaan seperti ini. Maela terlihat berjalan ke arah kamar. Bahkan aku baru saja membuka mataku dengan paksa. Ageng, apa tidak cukup? Bentak Maela. Harus mati, jawab Pak Ageng terlihat sudah membawa golok tajam dan menodongkannya ke arah Maela dan ke arah kamarku. Aku mendengar lagi suara motor datang masuk ke dalam halaman rumah, bahkan lebih dari 1 motor. Terlihat Maela dan Pak Ageng sangat kaget. Begitu juga dengan aku yang masih terbaring di atas kasur. Walaupun perlahan tubuhku sudah membaik. Kita lihat siapa yang akan mati duluan, suara Kang Panjul dengan sangat keras. Pak, sudah, teriak suara Bu Yani yang baru kali ini aku dengar lagi. Bapak yang seharusnya mati. Semua ini karena Bapak. Tiba-tiba suara Kang Banu juga aku dengar sangat jelas. Pak Ageng langsung terdiam mematung. Tiba-tiba keris di dalam saku celana yang baru aku sadari keberadaannya berubah menjadi panas. Bahkan di dalam kamar, di kamar Maela, terdengar suara benturan suara yang sangat keras sekali. Cepat pergi sekarang, ucap Kang Banu sambil berjalan ke arah kamarku dengan terburu-buru, membangunkan paksa badanku yang masih sakit. Kang, ucapku menahan badan yang belum kembali normal. Dengan cepat Kang Banu memberikan handphone dan rokok juga koreknya ke arahku, yang langsung aku masukkan ke dalam saku celana. Pak Ageng langsung terlihat duduk di kursi meja makan, dengan menundukkan kepalanya, sambil tangannya masih memegang golok tajam. Beruntungnya malam itu semua pakaian sudah aku masukkan ke dalam tas carrier. Bahkan Kang Banu langsung membawa tas itu. Ada baiknya kedatangan kamu ke kampung ini membuat aku dan ibu lebih berani kepada bapak mengetahui semuanya. Terima kasih Arya, walaupun nyawa anak akan lenyap dengan aneh dalam kandungannya, ucap Kang Banu tergesa-gesa. Cepat antarkan Panjul, ucap Bu Yani sangat keras. Maela hanya menganggukkan kepalanya ke arahku sambil menggelengkan kepalanya. Kang Panjul langsung memasukkan golok tajamnya ke serangka yang terdapat di samping pinggangnya. Awalnya mengarah ke arah duduk Pak Ageng. Bu, ucap Kang Panjul perlahan. Jangan kamu habisi suami saya. Cepat pergi, bentak Bu Yani sambil meneteskan air matanya ke arahku. Dengan perasaannya masih kaget dan tidak menyangka pagi ini aku terbangun dengan berbagai kondisi dan kenyataan seperti ini. Bahkan nafasku kembali tidak tenang. Benar saja, hal jauh lebih buruk terjadi hari ini. Dengan menggunakan tas carrier yang diberikan sebelumnya oleh Kang Banu, aku sudah berada di atas motor yang Kang Panjul kendarai. Dengan sangat cepat keluar dari halaman rumah. Terlihat beberapa warga sedang berjalan terburu-buru ke arah rumah. Bahkan langsung memberhentikan laju motor Kang Panjul. Kang, kenapa? Kelihatannya buru-buru. Pak Lurah Ageng sudah pulang di kota belum? Sudah ada di rumahnya. Kenapa, ada apa? Kang, maaf, jangan langsung marah. Adik Akang Basir sepertinya terlibat pertengkaran dengan Barja. Mayatnya ditemukan di ujung kebun singkong Pak Ageng. Atau ada yang membunuhnya secara bersamaan?
Aku langsung kaget mendengarkan ucapan salah satu warga. Apalagi malam itu aku ingat betul Kang Panjul mengelap goloknya yang penuh darah dan mengingat kepala Budi mengarah ke kebun singkong ketika malam itu ditanya oleh Gama. "Sana ke Pak Lurah lapor. Saya antarkan dulu ini," bentak Kang Panjul sangat kaget. Walaupun aku tahu dan yakin Kang Panjul yang melakukan itu. Warga yang mendengarkan bentakan Kang Panjul, apalagi Basir adalah adiknya, langsung terburu-buru berjalan ke arah rumah Pak Ageng. Sama-sama menyelesaikan tugas dengan baik, si Gondrong dan Akang. Hanya kamu yang tahu, Arya. Begitulah untuk menghabisi adik tidak bisa menepati janji, ucap Kang Panjul perlahan sambil melihat ke arahku dan para warga yang berjalan. Aku sudah tidak bisa lagi berkata apapun juga. Apalagi benar ucapan Maela, bakalan terjadi pertumpahan darah dan kehilangan banyak nyawa. Sampaikan nanti ke ibu kamu bahwa semuanya sudah Kang Panjul balaskan dengan menjaga sampai hari ini kamu selamat, bahkan dari sumpah kampung ini, ucap Kang Panjul sambil menarik gas motor dengan sangat kencang. Melewati sebuah jalan yang menyambutku dengan masalah malam itu dan pagi ini, sebelum matahari meninggi, aku akan keluar dari jalan yang sama sekali belum mengakhiri masalah. Karena bapakku sendirilah yang sekarang menyambung kekejian di kampung Jabang Mayit yang sudah diwariskan kakek Ambar bersama Ni Ito. Anehnya, angin pagi ini tidak seperti biasanya. Hanya angin-angin kencang yang terdengar kencang menghantam setiap pepohonan yang ada beserta dedaunannya. Ketika baru saja 2 ban motor melewati pohon besar, pertama kali aku melihat sosok besar dan Ni Ito. Tiba-tiba terdengar banyak tangisan bayi dan teriakan perempuan dari arah dalam hutan. "Kamu dengar?" ucap Kang Panjul. "Iya Kang, jelas," jawabku. "Kutukan kampung Jabang Mayit akan terus ada," ucap Kang Panjul, membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Hidup memang membawaku ke kampung ini untuk mengetahui kekejaman dan kebiadaban keluarga besarku. Aborsi yang kenyataannya sudah dimulai dari sebuah ritual dukun beranak itu, ucapku dalam hati. Setelah semua jalanan dilibas tanpa ampun dengan sangat kencang oleh motor yang dikendarai Kang Panjul, bahkan sekarang sudah melewati turunan juga tanjakan curam menuju desa Rangkaspuna. Tinggal sebentar lagi aku akan keluar dari hutan. Ni Ito, ucapku dalam hati, sedang berdiri di balik pohon tanpa kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kanan, yang masing-masing sisa buntungnya itu dililit kain putih penuh dengan warna merah. Tersenyum ke arahku sangat menakutkan. "Putus nyawa," ucap Ni Ito dari gerakan mulutnya. Bahkan aku sampai melirik ke bagian belakang melihatnya dengan jelas. "Lihat apa barusan, Arya?" ucap Kang Panjul tiba-tiba. Tidak Kang, tidak lihat apa-apa," jawabku. Tidak berselang lama, ujung hutan sudah aku lihat dan sudah ada satu mobil hitam yang aku kenal bentuknya dan berdiri, Gama juga Budi. "Si Gondrong," ucap Kang Panjul. Sementara Gama langsung masuk ke dalam mobil. "Kang, aku pamit," ucapku. "Terima kasih sudah berani membuka semua aib walaupun tidak akan berakhir. Tapi setidaknya kampung Jabang Mayit dari dulu seperti apa diketahui keturunan Ambar. Walaupun harus hilang nyawa adik Akang sendiri, tapi itu harga yang setimpal daripada harus mati di tangan Ni Ito," ucap Kang Panjul. Budi yang mendengarkan ucapan Kang Panjul langsung memeluknya dengan erat. Sementara Kang Panjul memegang bahuku dengan kuat. "Selanjutnya mungkin Akbar. Jadilah saksi itu. Pakai hati kamu, Arya. Akang akan kabari bagaimana perkembangan Ageng," ucap Kang Panjul dengan wajah yang sangat cemas sekali. "Kang, saya duluan ya Kang," saut Gama sambil membuka kaca mobil. Budi langsung mengambil tas carrier yang aku gunakan. Aku duduk di depan bersebelahan dengan Gama. Ketika aku melihat ke arah hutan pagi ini, rekaman semua kejadian aneh dan membahayakan yang menghampiri nampak jelas sekali. Dan aku mengingatnya. Dari pohon-pohon dan dedaunan itu, semua yang berawal menyambut aku ketika datang. Dan sekarang, penglihatan terakhir ke arah hutan memberikan salam perpisahan. Sementara itu, laju mobil yang Gama kendarai cukup perlahan, sementara Budi menepuk pundaku dan tangannya seperti menagih sesuatu. "Biarkan saja untuk Arya, Bud," ucap Gama sambil tersenyum. Budi hanya menundukkan kepala lagi di hadapan Gama. Sementara aku memastikan kain putih, handphone, dan rokok
tidak masih ada di dalam saku celanaku. Kamu tahu, ada hal yang harus kamu ketahui, dan rasanya beban jika tidak aku ceritakan, ucap Gama dengan tegas. Dari spion tengah mobil aku melihat Budi menganggukkan kepalanya berkali-kali, seolah tanda setuju. Apa itu, Gam? Katakan saja. Nyawaku sudah banyak ditolong oleh kamu dan Budi, jawabku, walaupun masih merasakan sedikit sakit di badan yang mulai perlahan membaik ketika sinar matahari semakin meninggi pagi ini. Ingat pagi itu, aku telat datang ke terminal. Ketika kamu akan berangkat, tanya Gama perlahan sambil fokus mengemudi mobil. Iya, ingat Gam. Lalu, Bud, bicara, ucap Gama dengan tegas. Baik, aku dan Gama datang terlebih dahulu ke rumah kamu. Karena Gama, benarkan, pernah sekali datang untuk melihat rumah dan material kayu milik Akbar. Karena kebangkrutan itu, ucap Budi perlahan. Iya Bud, ingat juga aku hari itu, ucapku perlahan semakin penasaran. Pagi itu, aku dan Gama ke rumah disambut oleh ibu kamu. Anehnya, Akbar ketika berada di depan pintu sudah bersama Niitoh. Yang baru aku sadari ketika melihat wajahnya sama di ujung kampung. Apalagi ibu kamu cerita kepada Gama dan aku. 2 hari sebelum berangkatnya kamu ke desa Rangkaspuna, ibu kamu sering mendengar Akbar dan Ageng berkomunikasi. Bahkan pernah terdengar bahwa Akbar akan meminta tolong Ageng. Namun Ageng malah menyebutkan satu nama, yaitu Niitoh, ketika malam itu telepon di sebelah ibu kamu, Arya. Akbar menyangka ibu kamu sudah tidur. Dari situlah kenapa aku datang dan Gama bertukar kontak dengan ibu kamu, ucap Budi menjelaskan dengan perlahan. Aku langsung dibuat kaget dengan pengakuan yang keluar dari mulut Budi. Sampai tetesan dan nyawa ibu kamu yang dijaminkan kepada aku, Arya. Daripada kamu yang mati mending ibu Gina. Hal itu yang membuat aku setuju, membantu, dan tidak bisa menahanmu pergi. Karena memang tidak ada pilihan lain pagi itu. Karena ibu kamu juga sudah memberikan izin, apalagi tidak ada jalan lain, ucap Gama menambahkan cerita Budi. Lalu Gam, apa bapak akan selamat? Tanyaku semakin cemas. Sumpah itu berlaku. Mungkin akan sama dengan nasib Ageng, bentak Budi tiba-tiba dengan sangat kesal. Bud, sahut Gama. Tidak apa-apa. Semua itu sebanding dengan sudah banyaknya nyawa bayi yang lenyap dengan cara kejam di kampung Jabang Mayit, ucapku perlahan. Walaupun hati dan perasaanku sangat terasa sakit. Jangan seperti itu. Anggaplah ini cobaan, Arya. Kamu memang berjatah mengetahui hal itu. Bahwasanya dulu pernah ada dosa kelam masa lalu kakek kamu, Ambar. Dengan demikian, sempurnalah ketika diketahui dan tidak ditutupi. Mungkin juga Maela akan datang ke rumah kamu, selayaknya menjaga Bu Yani. Giliran menjaga Bu Gina ibu kamu, ucap Gama perlahan. Tatapannya tetap ke arah depan. Aku hanya menarik nafas sangat dalam sekali, mengeluarkannya secara perlahan. Tiba-tiba pesan masuk ke dalam handphone yang sudah beberapa hari sama sekali tidak aku lihat. Bapak dalam keadaan kritis, Arya. Luka di punggung penuh belatung dan bau busuk, bahkan perutnya perlahan dan terus membuncit seperti perempuan yang sedang mengandung. Ulanglah ke rumah. Urusan bank sudah selesai, tapi ibu berniat menjual semua ini karena yakin akibat campur tangan Niitoh, utang bank selesai. Dari semalam penampakan wujud nenek tua terus ibu lihat di rumah. Aku sangat kaget dengan isi pesan ibu, membuatku langsung terdiam. Bahkan tanganku langsung bergetar begitu saja. Mulutku seolah tidak percaya dan mataku seolah tidak menyangka dengan pesan yang ibu kirim, apalagi malam itu di belakang rumah Niitoh. Sayatan pisau mendarat tepat di punggung bapak. Kenapa, Arya? Bentak Budi. Langsung aku berikan handphone kepada Budi. Budi terlihat membacanya perlahan. Bapak Gam, ucapku keras karena tidak kuat menahan kenyataan seperti ini. Baru hari pertama. Selanjutnya mungkin lebih parah, Arya. Ikatan dan sumpah di kampung Jabang Mayit tidak main-main. Apalagi tempat terkutuk itu memakan banyak nyawa jabang bayi. Aku langsung terdiam, hanya memandang lalu lintas jalanan. Kali ini dengan matahari yang semakin meninggi. Apalagi perjalanan pulang masih sangat lama sekali. Sama halnya ketika hari itu. Budi hanya menggelengkan kepalanya saja, sambil kembali memberikan handphone kepadaku. Dari seorang pertanda perempuan hamil ya. Aku ingat pesan itu.
perempuan itu mengirimkan pesan kepada Barja. Dan diketahuilah bahwa itu kamu dengan ciri-ciri wajah kamu yang mirip Ambar, ucap Gama dengan tegas. Seketika aku mengingat kejadian dengan Nita, lalu kejadian melihat foto kakek dalam mimpi maupun nyata mirip Akbar. Membenarkan ucapan Gama dan semuanya sangat berkaitan dengan sangat akurat. Gam, terakhir aku melihat Nito tanpa lengan dan kaki barusan di ujung hutan. Dan aku mimpi malam itu setelah dari hutan. Ucapku tiba-tiba ingat kejadian barusan dan malam itu. Sulit menjelaskan, tapi itu belum seberapa. Mungkin akan lebih parah tingkah Nito, jawab Gama perlahan sambil menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba panggilan masuk ke dalam handphone berdering dari nomor yang tidak aku kenal. Karena takutnya ibu yang menelpon. Setelah aku angkat, namun anehnya Gama malah menggelengkan kepalanya. Halo, ucapku perlahan. Ini Akang Arya, lagi di ujung kampung. Iya Kang Panjul, gimana? Ini Arya masih di jalan, jawabku. Kampung ini gempar. Ageng meninggal dengan mengenaskan. Perutnya seperti perempuan sedang hamil buncit besar. Lalu berteriak tidak sadarkan diri di kamar, ucap Kang Panjul. Pak Ageng meninggal? Serius Kang? Tanyaku sangat kaget dan mengingat kejadian di dalam mimpi hampir sama dengan kondisi perut Nito. Budi dan Gama secara bersamaan menganggukkan kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Gama. Benar. Setelah warga ramai-ramai membawa mayat Basir dan Barja, Pak Ageng langsung meninggal di kamar dengan darah yang keluar dari mulutnya. Anehnya mengeluarkan bau busuk dan penuh belatung. Maela bilang sama seperti kematian kakek Ambar. Malah kata Bu Yani, sebelum meninggal terdengar suara perempuan tertawa, ucap Kang Panjul dengan tidak tenang. Lalu gimana baiknya ini Kang? Arya kembali atau jangan? Tanyaku semakin cemas. Jangan, Akang hanya mengabari kamu. Kampung benar-benar gempar hari ini. 3 nyawa melayang di waktu bersamaan seperti ini. Sudah dulu, ini mau telepon ibu kamu, jawab Kang Panjul. Kepala Budi dan Gama bahkan sangat dekat dengan telepon yang baru saja terputus panggilannya dengan Kang Panjul. Gam, Bud, bau yang sama dan belatung yang sama dengan keadaan Bapak. Apa Bapak akan berakhir sama? Ucapku dengan lemas. Ambar, Ageng, harusnya ia menunggu waktu saja, ucap Budi perlahan. Budi, bentak Gama sangat kencang. Budi langsung menundukkan kepalanya. Dengar Arya, hidup terlalu kecil untuk sebuah balasan di dalamnya. Ada balasan yang sesungguhnya menunggu kita juga yang tidak tahu punya dosa sebesar apa. Jika berakhir sama mau dikata apa, semuanya terjadi dengan waktu yang sangat lama. Kampung dan orang-orang yang berkaitan yang pernah kehilangan jabang bayi atau sengaja datang untuk melakukan hal keji, semua dinanti oleh sebuah hari, yaitu hari pembalasan. Ucap Gama perlahan. Tapi Gam, ucapku yang belum bisa menerima kenyataan seperti ini. Tugasku membawa dan menyelamatkan kamu pulang agar berjumpa dengan ibu kamu Arya, bukan menyelamatkan nyawa seseorang. Biarkanlah kampung Jabang Mayit sebagaimana mestinya alam dan pencipta yang sudah mengatur. Kampung kutukan tidak akan ada jika tidak ada yang memulai semua ini. Dan sama akan berakhir jika pencipta ingin mengakhirinya. Ucap Gama perlahan. Ucapannya begitu menusuk hatiku. Berarti Bapak akan mati selayaknya Ageng dan Ambar Gam? Tanyaku sambil bergetar seluruh badanku. Ada benarnya ucapan Budi barusan. Terlalu keji Arya, kelakuan lama itu. Bayangkan itu yang memulai dan kamu harusnya beruntung. Perlahan mengetahui jika tidak balasan akan jauh lebih mengerikan daripada hari ini. Walaupun tidak bisa menghentikan kampung itu, ucap Gama menepuk pundakku berkali-kali. Aku hanya terdiam. Panasnya terik matahari hari ini tidak lagi mengantarkan rasa panas pada tubuhku, melainkan mengantarkan sebuah pesan bahwasanya semua yang dimulai akan menemukan akhir. Layaknya kampung Jabang Mayit dengan segala masa lalunya dan masa depan kampung itu. Teka-teki penuh kejadian mengerikan sudah hampir lengkap. Walaupun terasa sangat sakit, harus aku katakan dalam bayangan hati dan pikiranku saat ini. Selanjutnya menjadi saksi hidup Bapak dan menunggu kematian yang sama seperti Ageng Kusuma kakaknya dan kakek Ambar bapaknya. Selesai. Begitulah kisah dari kampung Jabang Mayit. Bagaimana perjalanan seorang Arya Pradipta harus dengan paksa dan secara perlahan menjalani sebuah kejadian yang tidak pernah terbayangkan
di dalam hidupnya, mengungkap dan mengetahui bagaimana dulu kampung itu memakan banyak korban. Walaupun harus berakhir dengan pindah tangan dari Ageng Kusuma kepada bapaknya, Akbar Dwi Prabdipta. Semua tidak berawal begitu saja. Atas apa yang dilakukan kakeknya Arya, itulah penyebab petaka demi petaka terjadi. Atas kutukan dari banyaknya nyawa yang melayang, apalagi nyawa dari Jabang Bayi. Dari kampung Jabang Mayit dan kisah perjalanan Arya, kita harus percaya bahwa jatah hidup berbeda-beda datang kepada kita. Mengetahui masa lalu tidak selamanya menjadi hal yang buruk, bisa jadi sebaliknya. Biarkan cerita berjumpa dengan puan dan tuanya sendiri. Cerita ini berakhir, maka dari itu cerita baru sudah siap untuk kita mulai lagi. Mohon maaf atas banyak kesalahan kata dalam bentuk cerita kali ini. Semoga bisa dijadikan hiburan semata, selebihnya dijadikan pelajaran untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih banyak. Dan jika berkenan meninggalkan komentar di kolom komentar sebagai penyemangat, selain dukungan yang teman-teman berikan untuk saya begitu sangat berharga. Semoga selanjutnya kita berjumpa lagi di dalam sebuah cerita. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Insya Allah lanjut ke akad jiwa ya. Doakan saya semoga sehat selalu. Wassalamualaikum, terima kasih, QWERTY Pink Teguh Falufi. Terima kasih teman-teman.